Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, seseorang tidak diperlukan pandai membaca Al-Quran, banyaknya rakaat sholat, ataupun yang lainnya. Satu yang diperlukan untuk mengenal Allah itu adalah hanya cukup mengenal diri yang sebenar-benarnya. Maksudnya, mengenal diri itu bukan mengenal jasad fisik lahiriah saja, tapi mengenal diri batiniah atau yang disebut jiwa, lalu ruh, dan sebagainya. Karena jasad fisik ini adanya diciptakan dari hasil hubungan orang tua kita, atau bisa disebut air mani. Dan air mani itu berasal dari makanan yang dimakan oleh orang tua kita. Dan makanan itu berasal dari bumi. Karena jikalau orang tua kita tidak memakan dari apa yang ada di bumi ini, saya rasa jangankan adanya air mani, tenaga pun gak akan ada. Jadi air mani itu dari hasil bumi. Bumi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari cahaya Muhammadiyah atau Johar awal. Atau istilah lain sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah ini datang daripada Dat. Laisa kamislihi illa syai'un. Nah, itu jasad. Makanya di dalam Al-Quran Allah memberi tanda kepada hamba-hambanya apabila seseorang ingin mengenali Tuhannya, maka carilah di dalam dirinya sendiri. Jangan mencari Tuhan keluar dari diri sendiri. Sebab Allah telah bersama tiap-tiap sesuatu. Bahkan di Al-Quran disebutkan, jikalau ada yang menanyakan aku, kata Allah, maka beritahulah bahwa aku dekat. Di ayat lain di surat Qaf disebutkan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher nadi kita. Jadi hanya meniti ke dalam diri, karena di dalam diri ada kitab kecil yang harus dipahami setiap orang. Karena kitab itu sumber kehidupan. Maksudnya sumber kehidupan adalah jika seseorang membaca kitab yang ada di dalam diri, maka dia akan menjadi hidup. Artinya, dia akan tahu sejatinya diri. Dia akan tahu kesadaran yang sebenar-benarnya. Kesadaran murni. Dan yang mati itu, yaitu kesadaran fisik. Yang dimana kesadaran fisik ini bergantung kepada sebab akibat. Dan kesadaran fisik inilah disebutnya kesadaran palsu atau diri kita yang palsu. Kenapa saya sebut palsu? Karena
adanya kesadaran fisik disebabkan oleh adanya pikiran yang berpikir. Disebabkan dari pengalaman kita lalu menjadi pengetahuan tersimpan di dalam pikiran, di situ timbul kesadaran fisik, yang dimana pikiran yang berpikir menganggap jasad ini adalah dirinya. Karena kita sejak kecil dididik oleh orang tua kita, tidak dikenalkan kepada Tuhan kita, maka dari itu pikiran melekat kepada tubuh. Dari situ pikiran menjadi kebiasaan menganggap tubuh ini adalah dirinya. Sehingga bila seseorang diseret ke dalam kesulitan, maka pikirannya itu mencari-cari cara, dan reaksi batinnya selalu berontak. Dan apabila diberi kesenangan, pikiran itu selalu banyak rencana, banyak rancangan-rancangan di dalam pikiran itu sendiri. Apa bedanya diri kita yang sebenar-benarnya dengan diri kita yang palsu? Bedanya diri kita yang sesungguhnya itu berdiri sendiri, tanpa melalui sebab-sebab atau tanpa didahului oleh sebab akibat. Sedangkan diri yang palsu itu adalah barang yang baru. Kenapa saya sebut barang baru? Karena dia adanya oleh pikiran itu sendiri. Adanya diri palsu karena adanya pengalaman hidup. Pengalaman hidup menjadi pengetahuan dan tersimpan di pikiran itu sendiri. Padahal kita tahu isi pikiran hanyalah pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata-kata. Kata-kata berasal dari huruf. Nah, yang disebut huruf itulah yang menjadi pengetahuan. Dan huruf itu tidaklah hidup. Diri kitalah yang sesungguhnya yang menjadi tuan bagi pikiran itu. Benar, mula-mula pikiran itu menjadi guru kita karena memberi pengalaman hidup. Setelah kita mengetahui diri kita yang sesungguhnya, maka kitalah yang menjadi tuan bagi pikiran itu sendiri. Dan di zaman sekarang banyak orang yang menganggap pikirannya itu dirinya sendiri. Kenapa? Karena sejak dari kecil tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang membimbing mengenal diri yang sesungguhnya. Padahal diri kita yang sesungguhnya itulah yang mengenal Tuhan. Dan bila seseorang ingin mengenal Tuhan, maka dia akan disekat oleh pikiran itu sendiri. Oleh pengetahuannya, orang tidak akan sampai kepada Allah jika dia hanya mengandalkan ibadah-ibadah syariat. Walaupun rokaatnya banyak, tetap tidak akan bisa menyampaikannya kepada Allah. Karena mengenal Allah itu mula-mula dengan ilmu. Setelah dengan ilmu, setelah kita meniti ke dalam diri lalu mengetahui diri kita yang sesungguhnya, baru ilmu itu dikesampingkannya. Karena di situ sudah tidak diperlukan lagi pengetahuan-pengetahuan apapun. Yang ada hanya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran adanya diri
kita yang sesungguhnya. Yang dimana diri kita yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan dan kedamaian. Kalau kegelisahan, rasa takut, lapar, haus, itu kesadaran fisik. Nah, diri kita yang sesungguhnya tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus, tidak pernah gelisah, tidak pernah ragu-ragu, dan tidak memiliki rasa takut. Dan diri kita yang sesungguhnya itulah yang manunggal dengan Tuhan kita.